Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumiddin. Sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, sampai-sampai dalam permasalahan buang hajat saja sudah diatur oleh agama kita ini. Makanya ketika datang seorang ahlul kitab kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dia ditanya, "Allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai permasalahan buang hajat? Qala ajal. Dia mengatakan, iya. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara, yaitu adab-adab kita masuk ke dalam ketika kita buang hajat. Dalam perkara yang seakan adalah remeh, agama Islam ini telah menjelaskannya. Apalagi ya yang akan kita bahas ini, yaitu masalah berkeluarga. Masalah berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sudah menjelaskan di antaranya hak-hak seorang suami, hak-hak istri, ya, dan yang lainnya tentang serba-serbi rumah tangga. Jadi Islam sudah mengatur itu semua. Ini sebuah kenikmatan bagi kita kaum muslimin. Makanya untuk itu kita akan membahas tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan serba-serbi rumah tangga. Atau dalam bahasa Arabnya mungkin kita akan membahas isyratun nisa, atau bagaimana cara bergaul dengan wanita, dengan istri kita. Yang pertama mungkin kita akan membahas apa sih itu isyrah. Isyrah secara bahasa itu mukhalatah, yaitu kita bergaul atau bercampur dengan, kalau isyratun nisa berarti kita bercampur dengan istri kita, kita bergaul dengan istri kita. Atau al-ashir ya, dalam bahasa Arab itu bimakna al-qarib was shadiq. Ya. Orang dekat dan sahabat. Shadiq adalah sahabat dekat. Nah, kita tahu bahwasanya ternyata perempuan adalah isyrah. Kita mukhalatah, kita bercampur dengan dia, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, orang yang paling dekat dengan kita, tahu aib kita, ya, tahu sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Kemudian ya, asal dari kita bergaul dengan istri kita atau dengan pasangan kita secara umumnya, dengan pasangan kita adalah kita bergaul dengan harus dengan ihsan, harus bergaul dengan
penuh kebaikan. Dan ini kaidah yang terus menempel dalam permasalahan rumah tangga. Yang kita harus bergaul dengan pasangan kita dengan baik. Wa an yurdi bihi atau yardha bihi, dan kita harus ridho dengan pasangan kita. Dan kita juga menerimanya dan tidak mengingkarinya. Wa an yuaddi kulla wahidin minhuma dzalika biridha wa talaqatil wajh. Dan kita harus bergaul dengan pasangan kita itu menunaikan semua kewajiban dan memberikan hak-hak pasangan kita dengan ridha wa talaqatil wajh, dengan wajah yang berseri-seri. Kita tidak boleh memberikan hak pasangan kita tapi diiringi dengan cemberut. Misalnya di antara hak nafkah dan kiswah, memberikan nafkah dan memberikan pakaian. Ketika ibu-ibu minta kepada bapaknya, kepada suaminya untuk diberikan nafkah, uang bulanan, dikasih tapi dengan muka cemberut, kamu nih banyak nuntut, minta. Tidak boleh. Itu bukan suatu yang ma'ruf, karena memang hak dia. Kita menunaikan kewajiban kita harus dengan ridha dan diikuti dengan wajah yang berseri. Jangan sambil grundel, kalau bahasa Jawanya. Tidak boleh. Wa talaqatul wajh, dengan wajah yang berseri-seri. Begitu pula ibu-ibu, malam-malam dibangunin dingin-dingin, ya dikasih bukan dengan keterpaksaan, harus dengan ridho. Nah, kita bahas selanjutnya Apa sih makna dari ma'ruf? Kan kita diperintahkan untuk bergaul dengan pasangan kita dengan ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Sebagaimana dalam ayat ma'ruf adalah an yu'amila kulla wahidin sahibahu bima yuhibbu huwa an yu'amil bihi. Makna ma'ruf di sini adalah seseorang bermuamalah dengan pasangannya dengan apa yang dicintainya, seperti dia mencintai perbuatan tersebut. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita memperlakukan pasangan tersebut dengan baik juga. Itulah makna bil ma'ruf. Dan ini semua diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kita akan menyebutkan satu persatu atau sebagian dalil tentang wajibnya pasangan untuk bermuamalah, bergaul dengan pasangannya dengan ma'ruf. Dari Al-Quran, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para perempuan memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang mereka miliki dengan cara yang ma'ruf. Ini sebanding. Kita dituntut untuk memberikan hak mereka. Karena mereka juga memiliki kewajiban atas kita. Sehingga kita harus sinkron antara kita menuntut hak dan memberikan kewajiban. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada para laki-laki untuk berbuat baik dengan akhlak yang baik atau berakhlak yang baik terhadap istri-istri mereka. Sebagaimana mereka berkewajiban untuk berakhlak yang baik kepada suami mereka. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, begitu pula Al-Qurtubi, anna lahunna min husnis suhbah wal ashrah bil ma'ruf ala azwajihinna misla ma alaihin. Bahwasanya mereka para perempuan itu berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Berhak dari suaminya untuk mendapatkan pergaulan yang baik, sebagaimana mereka para istri wajib untuk bergaul, bermuamalah dengan suaminya dengan yang baik.
Dan seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya fima aujabahu alaihinna li azwajihinna, ya, sebagaimana permintaan suami tersebut, ya. Kalau suaminya meminta sesuatu, seorang istri wajib untuk mentaatinya. Tapi ingat, ya, seorang suami juga wajib untuk bergaul dengan istrinya juga dengan yang baik. Nah, dan dalil yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Amaral azwaj bi an yu'ashiru zawjatahunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istri-istri mereka dengan yang ma'ruf. Tadi sudah kita sebutkan ya apa itu ma'ruf. Nah, bi'an, contohnya bi'an yutayyibu aqwalahum, dengan cara memperindah perkataannya. Ya, tidak kasar. Ya, dengan yang lembut. Wa yuhsinu af'alahum, begitu pula dengan tindak tanduknya yang baik. Wa hay'atahum, dan penampilannya. Ya. Jadi kita menuntut istrinya supaya tampil cantik, tapi kita berantakan, nggak mau mandi, sebelum tidur dari mana habis kerja karena terlalu capek tidur aja. Kasihan istrinya. Ini termasuk bukan ma'ruf, bukan perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf dia pengen istrinya wangi, ya dianya harus wangi juga. Istrinya berhias, dianya harus berhias juga. Bihasbi qudratihim, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika hajjatul wada, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan mereka untuk kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memerintahkan bagi para suami untuk perhatian dengan hak para istri. Kenapa? Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang diberikan amanah seharusnya apa? Memperhatikan amanahnya, menunaikan amanahnya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Kita bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya memasak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri bajunya yang terkoyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki sendalnya sendiri. Itulah yang dilakukan qudwatuna, ya, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesempurnanya atau akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa, yang mereka memiliki atau yang paling indah akhlaknya, wa khiyarukum linisaihim khuluqa, dan sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya untuk istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan keimanan dengan bagaimana seseorang lelaki bermuamalah dengan istrinya. Kemudian dalam hadis yang lain tadi kita menyebutkan tentang laki-laki harus berbuat baik kepada istri. Sekarang gantian, ya, gantian. Istri juga harus bermuamalah yang baik kepada
suaminya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna ammata Husain atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adaiti zauja anti, adati zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am, dia mengatakan iya. Qala unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihatlah dirimu kepada suamimu, sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Berkata Munawi, unduri ayatuhal mar'ah. Al-Munawi mengatakan, lihatlah wahai para wanita, wallati zata ba'lin, dan yang memiliki suami, aina anti minhu, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Aqaribah, apakah dekat dengan suamimu? Kemudian musta'fiyah lahu inda syiddatihi, apakah engkau merasa cukup, tidak banyak menuntut ketika suamimu dalam keadaan susah? Makanya ini, sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Apakah dalam keadaan susah kalian wahai para wanita termasuk yang terus menuntut suamimu atau tidak? Dan bagaimana kalian menanggapi permintaan dari suamimu? Suami minta apa? Apakah mentaati atau tidak? Makanya dia, apakah ini surgamu atau nerakamu? Atau kalian para wanita termasuk yang mutabaidah, yang tidak dekat dengan suami, dalam permasalahan kasih sayang, ya kurang. Atau maramah, ya, apakah banyak menuntut kepada suaminya? Ya, jadi tidak baik wanita terlalu banyak menuntut, tidak baik. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang memiliki kebaikan atau sebaik-baik wanita itu yang seperti apa? Qala allati tasurruhu idza nazar, mereka yang sebaik-baik wanita adalah yang ketika dilihat itu menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amar, ketika engkau memerintahkan atau dia diperintahkan itu akan mentaati perintah tersebut. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan dia tidak melakukan sesuatu di dalam dirinya, tidak melakukan perbuatan keji. Ya. Maksudnya apa? Tidak melakukan perbuatan serong. Wala fi maliha, nah, dan tidak pula melakukan penyelewengan dalam hartanya. Fima la yuhib, baik itu yang tidak disukai oleh suaminya. Kalau itu adalah harta milik suaminya yang diamanahkan kepada dia, dia harusnya amanah, tidak menginfakkannya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, ya. Tidak membelanjakannya dalam perkara-perkara yang membuat suaminya tidak suka. Itu tidak boleh, apalagi zaman sekarang tinggal klik, ya, tinggal klik sudah barang tiba-tiba sampai. Ada apa ini? Istri, ada paket. Loh, perasaan nggak pesen paket, ternyata istrinya yang pesen, ya. Nah, itu hati-hati. Seorang istri harusnya tahu, apakah kalau aku melakukan ini, ya sebaiknya izin dulu, ya, biar tidak terjadi nanti seperti itu, jadi api di dalam rumah tangga, bisa menjadi menyulut api, kemudian terjadi gonjang-ganjing dan yang lainnya. Au fi ma la yahillu infaqu fi, atau dalam perkara yang tidak halal, ya, atau yang membuat nggak suka, atau yang tidak dihalalkan secara syariah, itu juga tidak boleh. Ini termasuk penjagaan terhadap harta suami, ya. Nah, jadi wanita yang yang terbaik adalah tadi
senang dilihat, menyenangkan ketika dilihat. Terutama adalah kebersihannya. Karena kebersihan itu paling penting dan akhlak. Karena kalau wajah ya otomatis harusnya cantik. Kenapa kalau nggak cantik dinikahi? Ya, karena ketika pertama kali memilihnya otomatis dia sudah mengatakan kalau istrinya cantik. Nah, makanya perlunya berhias. Mungkin pakai yang murah aja, pakai apa? Cila, mandi ya. Istrinya datang sudah mandi, masya Allah ya. Suaminya datang sudah mandi sang istri. Seperti itu. Bukan kecuali kalau memang lagi masak ya. Nanti masak mandi ya bau lagi ya. Maksudnya sebisa mungkin pokoknya menjaga kebersihan. Jangan pagi sudah selesai masak sampai sore belum mandi di bau bawang ya, suaminya datang disambut dengan bau bawang ya kan. Jangan seperti itu. Begitu pula suaminya, tadi kita sudah singgung ya, suaminya juga perhatian juga nyampe rumah mungkin bersih-bersih dulu ya. Seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya juga bersih-bersih sebelum masuk rumah. Apa yang dilakukan? Ya start. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dulu. Nah, kemudian ya hadis yang lain yaitu idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu udah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya dari perkara yang haram, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian sukai. Ini sebuah targhib ya, sebuah dorongan untuk para wanita untuk menjaga sholatnya. Karena kadang ya, karena wanita ini tidak wajib di masjid, kadang menggampangkan ya, tidak bersegera kadang seperti itu ya. Tiba-tiba datang haid ya. Makanya dia nanti mengqadha'nya. Padahal kan afdalnya sholat apa? As-shalatu ala waqtiha, atau fi waqtiha, pada waktunya. Bahkan ulama usul ya, usul fiqh itu mengatakan bagaimana jika seseorang meninggal ya, meninggal dalam keadaan sudah jatuh kewajiban kepadanya untuk sholat atau melakukan sebuah ibadah, tapi karena ya terutama sholat ini, karena dia menggampangkan tiba-tiba meninggal, apakah dia dosa atau tidak? Sampai dibahas seperti itu. Karena sudah jatuh taklif kepada dia, misalnya sampai sholat zuhur jam 12, tapi karena ditunda, la qadarullah jam 1 dia meninggal, belum sholat. Para ahli usul dibahas seperti ini, apakah dia berdosa atau tidak. Nah, untuk wanita ya menjaga sholat, begitu pula bapak-bapak juga. Nah, wa shamat syahraha, dan puasa pada bulan Ramadan, dijaga kualitas puasanya, terutama lisannya. Karena kita tahu sendiri ya, wanita lisannya lebih licin dibandingkan laki-laki. Apalagi zaman sekarang ini, jangan-jangan puasa nonton TV, yang ditonton apa? Gosip, ya kan? Ghibah jadinya. Nah, seperti itu. Ghibah ini dosa besar yang tidak terasa, ya. Termasuk perkara atau dosa-dosa besar yang hampir seakan mudah di zaman kita ini, dan ini sebuah musibah, adalah ghibah. Nah, wa shamat syahraha wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya. Nah, menjaga dari perkara yang haram. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Walaupun mungkin berat ya, malam-malam dingin harus mandi ya. Tapi ingat, suruh masuk surga dari pintu mana saja. Ya. Mungkin kalau ingat ini, insya Allah akan ringan. Nah. Dan nas-nas ini, dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini ya, sebagai penguat anjuran setiap, baik itu suami maupun istri, untuk melakukan kewajibannya
dan menunjukkan betapa besarnya pahala menunaikan kewajiban yang ada dalam tanggungannya. Seorang suami ya, ketika memberikan nafkah, jangan dengan muka cemberut, jangan merasa kayak dituntut atau yang lainnya. Ingat, satu suapan yang kita berikan kepada keluarga kita itu adalah apa? Sedekah. Ya. Sebuah sedekah. Jadi bukan hanya kita memberikan bulanan saja, tapi itu adalah sedekah. Dan sedekah yang paling afdal adalah kepada orang terdekat kita. Nah, kalau kita bahas tadi namanya ashir adalah sodik, orang yang paling dekat. Istri kita, pasangan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, itu lebih afdal. Ya. Itu memiliki keafdalannya sendiri. Dan dengan setiap pasangan ini menunaikan kewajiban, maka akan terjadilah istiqrar, terjadilah ketenangan dalam rumah tangga. Dan dengan seperti itu akan terjadilah mawaddah, sakinah, warahmah. Jadi nikmat sebuah mahligai rumah tangga. Kalau yang satu menuntut saja tanpa menunaikan kewajiban, ya nanti akan terjadi tidak ada sakinah di dalam keluarga tersebut. Dan hal yang lebih baik lagi adalah tadi, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak. Kalau masing-masing dari anggota keluarga, baik itu suami maupun istri, menunaikan kewajibannya sebelum menuntut hak, tanpa menuntut hak pun sudah mendapatkan haknya. Karena setiap dari anggotanya sudah menunaikan kewajibannya. Nah, bahkan ya kita atau ini seorang istri itu jangan, atau begitu pula suami, jangan menunaikan kewajibannya dengan ta'affuf, mengatakan uffin, ya. Menunaikan kewajiban tapi dengan kata-kata jadi kayak nggak ikhlas, ya. Begitu pula jangan dengan minnah, tadi kita sudah singgung ya. Minnah itu apa? Mengungkit-ungkit, ya. Nggak boleh seperti itu. Kita menunaikan kewajiban kita, nih tak kasih uang bulanganmu, aku tuh begini-begini, kamu ini, aku udah berbuat seperti ini, mana kamu gini-gini. Ya kayak gitu, pemberiannya seakan, ya. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian rusak sedekah kalian dengan dengan mengungkit-ungkit. Nah, dan yang perlu diingat ketika kita menunaikan kewajiban kita, ingat itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya bisa dikatakan pernikahan adalah ibadah yang durasinya sangat panjang, ya, yang durasinya sangat panjang. Karena setiap tindak tanduk kita menunaikan kewajiban kita, ya, itu adalah ibadah. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini adalah permasalahan al-isyrah baina zawjaini wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini sebuah keluarga memang kalau diiringi atau diikuti dengan adanya kecintaan itu akan sangat indah. Tapi bukan berarti kecintaan itu harus ada dalam sebuah keluarga untuk mempertahankan keluarga. Misalnya nih, ada seorang wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ternyata setelah berjalan sekian tahun, ya, cinta belum tumbuh. Apakah dengan seperti itu seorang wanita minta untuk fasakh, untuk pisah? Ya. Dalam beberapa fatwa disebutkan tidak harus, ya, tidak harus
meminta pisah. Karena di sana ya wa fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ya, dengan walaupun masih ada kekurangan tapi akan ada kebaikan yang banyak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Ya, selama catatannya ya tidak melakukan perbuatan fahisyah. Tidak melakukan perbuatan keji. Apa itu? Melakukan perzinaan, ya. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pergaulilah mereka para wanita dengan ma'ruf. Seandainya kalian itu membenci mereka, fa'asa an takrahu syai'a, ya. Bisa jadi atau semoga ya, atau bisa jadi dengan sebagian bencimu itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang lebih banyak. Ibnul Arabi mengatakan, in wajada ar-rajulu fi zaujatihi karahiyah, kalau dia mendapati dalam istrinya itu ada sesuatu yang ia benci, wa minha nafrah min ghairi fahishin wala nusyuzin, tanpa ya, kebencian itu bukan karena perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, atau nusyuz. Apa nusyuz? Ya, nusyuz, nusuz. Sering dengarkan ya? Yaitu tidak taatnya seorang istri kepada suami. Nah, falyasbir ala adzaha. Maka bersabarlah dengan gangguan yang datang dari wanita tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan dalam ayat ini, rubbama ruziqa minha waladan faju'ila fihi khairun katsir. Bisa jadi dengan dia bersabar seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dengan anak yang dengan anak tersebut ada kebaikan yang banyak. Misalnya mendapatkan anak yang soleh, itu akan menjadi apa? Bekal kita setelah kita meninggal, ya, akan menjadi sambungan nyawa bagi kita. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, yaitu istrinya, in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia membenci sebagian darinya, dia masih ridha dengan yang lainnya. Dalam Nailul Awtar disebutkan, fihil irsyad ila husnil isyrah wan nahyi 'anil bughdi lizaujati bimujarradi karahati khuluqin min akhlaqiha. Di dalam hadis ini ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah dengan yang baik dan tidak boleh membenci seorang wanita hanya karena satu atau dua akhlak yang kurang baik. Fa innaha la takhlu ma'a dzalika an amrin yardahu minha. Karena sudah pasti walaupun ada sesuatu yang dibenci, pasti ada sesuatu yang dia cintai, yang dia ridhai. Fa idza kanat mustamilatan 'alal mahbubi wal makruh fala yanbaghi tarjih, ya. Kalau ada di dalamnya ada kebaikan, ya, yang dicintai dan ada yang dibenci, ya, tidak sepantasnya untuk menguatkan yang kebenciannya kepada wanita tersebut. Dan kita tahu ya, tidak ada yang sempurna. Istri kita maupun kita tidak sempurna. Ada sebuah kejadian dalam zaman Umar radhiyallahu anhu, ada perselisihan antara suami dan istri. Wa balaghahu dzalik wa da'al mar'ah wa sa'alaha fa akhbarathu bi annaha la tuhibbu zawjiha. Kenapa terjadi perselisihan ini? Ternyata setelah ditanya sang wanita, dia mengatakan kalau wanita tersebut tidak mencintai suaminya. Kemudian ini perkataan yang sangat bagus dari Umar ibn Khattab, falaisa kullu buyutin tubna 'alal hubbi. Tidaklah setiap rumah itu dibangun atau rumah tangga dibangun di atas kecintaan. Walakin mu'asyaratun 'alal ahsabi wal islami.
akan tetapi muasyarah, bermuamalah ya, di atas ahsab, kemuliaan nasab dan Islam. Ya, bisa jadi kan kita walaupun tidak ada cinta, tapi karena dia memiliki kemuliaan nasab, sehingga akan lahir darinya anak-anak yang memiliki nasab yang mulia juga. Dan Islam, dan karena agamanya bagus, seperti itu. Dan kita tahu kalau yang namanya manusia yang sempurna itu seakan-akan tidak ada. Ya, seakan-akan tidak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Wa kullama yakhlu insanun min naqsin aw aibin. Ya. Semua itu manusia itu rata-rata memiliki kekurangan dan memiliki aib. Nah, wal aqilu man yahmilu naqsan nasi bi rajahati aqlihi. Dan orang yang berakal akan mampu menahan atau membawa beban kekurangan seseorang yang lain. Maksudnya dia tidak akan menganggapnya, karena dirinya juga punya kekurangan. Ya, manusia memang penuh dengan kekurangan. Kalau dia mencari saudara ataupun sahabat ataupun pasangan yang tanpa aib, ya dia akan hidup tanpa pasangan, tanpa teman, tanpa saudara. Seperti itu. Nah, makanya wajib bagi pasangan untuk bermuamalah dan hidup berdampingan dengan bahagia, dengan saling memberikan uzur, dengan saling memaklumi. Karena kalau tidak saling memaklumi, justru kehidupan rumah tangga itu akan menjadi petaka, akan tidak ada kebahagiaan di situ. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya. Atau tambah satu permasalahan lagi? Ya, tambah lagi ya, satu permasalahan lagi, yaitu permasalahan untuk para suami ini. Ya. Para suami, ada sebuah hadis, matlul ghani dzulmun. Menahan dalam keadaan kaya itu adalah kezaliman. Kalau sudah seharusnya memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian dia menahan-nahannya, itu adalah sebuah kezaliman. Ya, ini catatan buat para suami. Kalau seseorang menahan hak yang harusnya diberikan kepada orang lain saja sebuah kezaliman, apalagi kepada orang yang dekat dengan kita dan dia memiliki hak kepada kita. Makanya kalau misalnya seorang istri meminta jatahnya, meminta apa yang wajib kita tunaikan, ya kita tunaikan. Kalau tidak, termasuk kezaliman, dan ini adalah dosa. Nah, begitu pula tadi sudah kita singgung, memberinya dengan yang baik, tidak dengan cara mengungkit. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bahkan dalam hadis yang lain, salasatun la yukallimuhumullah. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak dia bicara dengan cara yang rahmah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang rahmah. Wala yuzakkihim yaumal qiyamah. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal, wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, wal munfiq sil'atahu bil yamini kadzibah, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini termasuk dosa besar ya ikhwah. Ya, termasuk dosa besar karena tadi diikuti dengan laknah, diikuti dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjauhi perkara-perkara ini. Yang pertama apa tadi? Isbal. Nah, seakan-akan di pandangan manusia ini perkara yang biasa saja. Padahal ini perkara yang sangat besar.
dosa besar. Mannan, suka mengungkit-ungkit, kemudian menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, aku tuh belinya sekian. Demi Allah, ini barangnya bagus. Padahal barangnya tidak bagus. Ya, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, untuk para suami, hendaknya memberikan hak untuk para istri ya. Tadi suami, sekarang istri, memberikan hak suaminya. Fa idza amaraha bima yajibu 'alaiha lam yajuz laha an tuakhir. Kalau memerintahkan dengan apa yang wajib atasnya, atas para istri, tidak boleh mengakhirkannya. Terutama masalah apa ini? Para suami seringnya minta apa? Hah? Makan? Minta apa? Minta ya sesuatu yang wajib atas wanita tersebut. Ya, ma'ruf insyaallah. Nggak boleh diakhirkan. Karena berbahaya kalau diakhirkan. Ya, bisa menjadi sebuah musibah ketika diakhirkan. Harusnya dia melepaskan yang harus dilepas, tertahan, kadang bisa menjatuhkan orang tersebut ke dalam kemaksiatan. Iya kalau punya serep. Ya, kalau punya serep beda ya. Mungkin bisa diberikan kepada serepnya. Tapi kalau tidak, ya bisa menjadi bahaya. Ya, kecuali kalau itu isyarat ya, nggak tahu. Ini Syekh Hafizahullah mengatakan walihada ja'a fil hadisus sahih. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih, nahyun, ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animtina'iz zaujati an firasyi zaujiha duna udhrin. Ya, seorang wanita menolak suaminya tanpa uzur ketika meminta untuk keranjang. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'natuha la'anathu al-malaikatu hatta tusbih." Ketika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk ke kasurnya dan dia tidak mau datang, fabatat, kemudian tidur malam tersebut dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya. Bayangkan kalau misalnya mintanya jam 10, dilaknat sampai pagi, waliyadzubillah. Nah, makanya juga ketika seperti itu ingatlah, walaupun terasa berat ya, males, capek mungkin, ingat tadi pahalanya subhanallah. Dan insyaallah nanti kita akan sampai pada tujuan pernikahan ya. Tujuan pernikahan ya, kita di sini kita sebelum sampai juga nggak apa-apa. Tujuan utama pernikahan itu adalah untuk melepaskan syahwat kepada hal yang mubah, bahkan ma'jur, mendapatkan pahala. Nah, bahkan sebagian ya, saya pernah dengar ya, ada kias di mana kalau zina itu adalah dosanya sangat besar. Ketika melampiaskannya ke dalam yang halal, berarti pahalanya juga besar. Nah, dan isyratuz zaujiyah, ini yang terakhir mungkin kita bahas, adalah kalamnya Syekh. Pergaulan rumah tangga itu adalah syarakah qaimah, adalah sebuah partner. Ya, sebuah partner untuk ketika menunaikan hak, menunaikan kewajibannya dan memberikan hak orang lain atau pasangannya, itu dia akan mendapatkan, pertama adalah kenikmatan ya, karena keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan ketika terjadi
sakinah, mawaddah, warahmah, ini akan berujung kepada baik pada yang lainnya. Contohnya kepada anaknya, ya, pada keturunannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang tuanya terjadi cekcok, ya, anak akan memperhatikan. Dan dengan itu anaknya juga akan apa? Terkena mentalnya. Ya, melihat orang tuanya seperti itu, ya, itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan anaknya. Untuk itu, ya, kita sebagai suami dan istri seharusnya menunaikan kewajibannya, ya, dan bermuamalah dengan pasangan kita dengan yang ma'ruf. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang lainnya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.